Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Zahra Dita Sironi, NPM 211506178 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait UTS pengolahan citra. Yang pertama yaitu pengolahan citra dengan Python. Pengolahan citra dengan Python dapat dilakukan dengan menginstal Jupyter Notebook yang ada di dalam Anaconda Navigator. Kemudian contoh pengolahan citra dengan Python di sini dengan codingan ini bisa menampilkan gambar. Selanjutnya apa itu scalar, array, matriks dan tensor? Scalar adalah bilangan tunggal dan merupakan contoh tensor order 0. Notasi menyatakan bahwa nilai skalar atau huruf kecil adalah elemen dari atau anggota dari himpunan bilangan real. Kemudian array, sebuah kumpulan nilai dari data dengan tipe yang sama dan urutan tertentu memakai nama yang sama. Kemudian matriks adalah array persegi panjang yang terdiri dari angka-angka dan merupakan contoh tensor order 2. Jika dan merupakan bilangan positif, maka matriks tersebut berisi angka dengan baris dan kolom. Tensor adalah entitas yang lebih umum dari suatu tensor merangkum skalar, vektor, dan matriks. Terkadang perlu, baik dalam ilmu fisika dan pembelajaran mesin, untuk menggunakan tensor dengan urutan yang melebihi 2. Kemudian ada 5 tujuan pengolahan citra. Yang pertama, image enhancement, yaitu memperbaiki kualitas gambar, dilihat dari aspek radiometrik dan aspek geometrik. Aspek radiometrik terdiri dari peningkatan kontras, restorasi citra, transformasi warna, sedangkan aspek geometrik terdiri dari rotasi, skala, translasi, dan transformasi geometrik. Kemudian image restoration atau memulihkan atau memperbaiki citra ke kondisi semula. Selanjutnya ada feature extraction, melakukan pemilihan citra, ciri atau feature image yang optimal untuk tujuan analisis. Kemudian ada image compression, melakukan kompresi atau reduksi data untuk tujuan penyimpanan data, transmisi data, dan waktu proses data. Melakukan kompresi atau reduksi data untuk tujuan penyimpanan data, transmisi, dan waktu proses data. Selanjutnya, dan yang terakhir yaitu melakukan proses penarikan informasi atau deskripsi objek atau pengenalan objek yang terkandung pada citra. Yang keempat ada pengantar pengolahan citra. Citra sering disebut juga gambar pada bidang dwimatra atau dua dimensi. Citra adalah sinyal dwimatra yang bersifat penerus atau kontinu yang dapat diamati oleh sistem visual manusia. Secara matematis, citra adalah fungsi dwimatra yang menyatakan intensitas cahaya pada bidang dwimatra. Pengolahan citra adalah suatu citra yang seringkali mengalami penurunan mutu atau degradasi. Misalnya, mengandung cacat atau draw atau noise, warnanya terlalu kontras, kurang tajam, kabur atau blur, dan sebagainya. Tentu saja citra semacam ini menjadi lebih sulit diinterpretasi karena informasi yang disampaikan oleh citra tersebut menjadi kurang. Selanjutnya, pengolahan citra adalah pemrosesan citra yang menjadi citra lain untuk tujuan tertentu, misalnya mendapatkan kualitas citra yang lebih baik. Pengolahan citra digital dalam proses pemrosesan citra digital dilakukan dengan melakukan operasi-operasi pemrosesan sinyal dengan menggunakan komputer. Menurut Anilka Jain, umumnya operasi-operasi pada pengolahan citra diterapkan pada citra bila 1. Perbaikan atau memodifikasi citra perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penampakan atau untuk menonjolkan beberapa aspek informasi yang terkandung di dalam citra. Kedua, elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan, atau diukur. Dan yang ketiga, sebagian citra perlu digabung dengan bagian citra yang lain. Yang kelima ada teknik konvolusi. Teknik konvolusi adalah teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel lainnya. Tetapi dengan adanya konvolusi, ukuran dari citra tetap sama dan tidak berubah.
Selanjutnya ada teknik deteksi dengan Sobel, Robert, Prewitt, Kenny, and Locke. Tepi atau edge adalah perubahan nilai intensitas derajat keabuan yang mendadak atau besar dalam jarak yang singkat. Tepi memiliki arah, dan arah ini berbeda-beda bergantung pada perubahan intensitas jarak perubahan intensitas, sama dengan arah tepi. Tepi biasanya terdapat pada batas antara dua daerah yang berbeda intensitas dengan perubahan yang sangat cepat di dalam citra. Kemudian, di manakah tepi? Nah, disinilah tepi dari sebuah gambar. Selanjutnya, tujuan pendeteksian tepi bertujuan untuk meningkatkan penampakan garis, batas, atau objek di dalam citra. Kemudian mengekstraksi representasi gambar garis-garis dalam citra dan berguna dalam mengenali objek di dalam citra. Selanjutnya ada metode Sobel, merupakan salah satu pengembangan metode Robert dengan menggunakan high pass filter yang diberi satu angka 0 sebagai penyangga. Algoritma ini termasuk algoritma yang berfungsi sebagai filter image. Metode deteksi tepi Sobel adalah operator yang menggunakan matriks Neighbor berukuran 3x3 dengan titik yang sedang diperiksa sebagai titik tengah matriks. Operator Sobel diterapkan dalam dua buah matriks matriks yaitu matriks yang berukuran n kali n, yang sama dengan matriks Neighbor 10. Algoritma deteksi tepi Sobel dalam penelitian dapat dilihat pada gambar 2. Video akan dimasukkan ke dalam video source sebagai video asli dan akan diubah menjadi video biner dalam proses compositing untuk ditampilkan dalam nilai 0 dan 1. Berikut ini gambar dari algoritma deteksi tepi Sobel. Selanjutnya ada metode deteksi tepi Roberts. Adalah operator pendeteksian tepi dengan berbasis gradien dengan menggunakan dua buah kernel berukuran 2x2 piksel. Operator Roberts mengambil arah diagonal untuk penentuan arah serta mencari perbedaan atau diferensial pada arah horizontal dan perbedaan vertikal dengan ditambahkan proses konversi biner. Gambar 4 merupakan algoritma deteksi tepi Robert dengan menggunakan tools Simulink MATLAB. Video asli intensity akan dimasukkan dengan mengalami perubahan untuk menjadi biner dan akan mengalami perlambatan pergerakan objek untuk dideteksi tepi. Berikut ini adalah gambar dari algoritma deteksi tepi Robert. Selanjutnya ada metode deteksi Prewitt, merupakan pengembangan metode Robert dengan menggunakan high pass filter yang diberi satu angka 0 penyangga. Metode Prewitt mengambil prinsip dari fungsi Laplacian, yaitu mengembangkan HPF. Deteksi tepi Prewitt dilakukan secara parsial dengan arah yang berlawanan dengan arah fungsi turunan pertama dan merupakan hasil gabungan dari konvolusi gradien Prewitt. Arah X dengan arah Y. Gambar 3 adalah algoritma Prewitt untuk deteksi tepi objek video. Objek bergerak dengan kecepatan gerak yang berbeda dapat mempengaruhi deteksi tepi yang dihasilkan. Berikut ini adalah gambar dari algoritma deteksi tepi Prewitt. Selanjutnya ada metode deteksi tepi Kenny. Adalah metode deteksi tepi yang menghasilkan tampilan gambar yang berbeda dari semua metode karena menampilkan efek relief di dalamnya. Kelebihan metode Kenny adalah kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan, perhitungan tepi sehingga tepi yang dihasilkan akan lebih banyak. Deteksi tepi Kenny dapat mendeteksi tepi yang sebenarnya dengan tingkat error minimum dan menghasilkan tepi yang optimal. Gambar 5 adalah algoritma deteksi tepi Kenny. Mulanya, video dimasukkan ke dalam video sumber yang dikenali sebagai video dengan input single. Video akan mengalami proses deteksi tepi Kenny yang akan mengubah citra menjadi bentuk biner, 0 dan 1. Video biner ini akan menunjukkan ketebalan dan ketipisan dari objek yang dihasilkan. Berikut ini adalah gambar dari algoritma deteksi tepi Kenny. Selanjutnya ada metode LOG. Kadangkala pendeteksian tepi dengan operator Laplace menghasilkan tepi-tepi palsu yang disebabkan oleh gangguan pada gambar. Untuk mengurangi kemunculan tepi palsu, citra ditapis dulu dengan fungsi Gaussian.
Selanjutnya ada ketetanggaan piksel. Operasi ketetanggaan piksel adalah operasi pengolahan citra untuk mendapatkan nilai suatu piksel yang melibatkan nilai piksel-piksel tetangganya. Sebagai contoh, suatu citra yang berderau dapat dihaluskan melalui perataan atas piksel-piksel tetangga. Pada pengolahan citra, ketetanggaan piksel banyak dipakai terutama pada analisis bentuk objek. Ketetanggaan piksel yang umum dipakai adalah 4 ketetanggaan dan 8 ketetanggaan. Untuk memahami dua jenis ketetanggaan piksel, lihat gambar 2 berikut. Penjelasan gambar, pada 4 ketetanggaan, T1, T2, T3, dan 4 merupakan tetangga terdekat piksel P. Pada 8 ketetanggaan, tetangga piksel P yaitu piksel-piksel yang berada di sekitar P, totalnya sebanyak 8 buah. Ada 3 jenis filter yang menggunakan operasi ketetanggaan piksel yang akan dibahas. Ketiga filter tersebut adalah filter batas, filter perrataan, dan filter median. Sebagai filter atau tapis, operasi ketetanggaan piksel berfungsi untuk menyaring atau paling tidak mengurangi gangguan atau penyimpangan pada citra. Selanjutnya ada filter rata. Teknik konvolusi citra adalah teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel aslinya. Tetapi dengan adanya konvolusi, ukuran dari citra tetap sama dan tidak berubah. Selanjutnya ada konvolusi. Operasi konvolusi dilakukan dengan menggeser konvolusi kernel piksel per piksel. Hasil konvolusi disimpan di dalam matriks baru. Berikut ini adalah contoh konvolusi. Di sini ada contoh smooth, contoh Gaussian blur, contoh sharpen, contoh mean removal, contoh emboss, dan contoh edge detection. Selanjutnya ada high pass filter. High pass filter atau HPF adalah tipe atau fungsi equalizer yang meloloskan frekuensi tinggi, frekuensi yang kita kehendaki, sehingga frekuensi low di bawahnya disaring dan dihilangkan. Contoh, setting HPF di 10 kHz, maka frekuensi 10 kHz ke atas diloloskan dan frekuensi di bawah 10 kHz disaring atau ditiadakan. Selanjutnya, low pass filter adalah filter yang hanya melewatkan frekuensi rendah. Aplikasi dari rangkaian ini adalah pada speaker untuk digunakan sebagai output frekuensi rendah atau woofer. Fungsi rangkaian filter, low pass filter, berfungsi meneruskan sinyal input frekuensinya berada di bawah frekuensi tertentu. Di atas frekuensi tersebut, sinyal akan diredam. Band pass filter berfungsi meneruskan sinyal input yang berada di antara dua frekuensi tertentu saja. Selanjutnya ada cara kerja konvolusi dan korelasi serta mengatasi border issue. Konvolusi dua buah fungsi fx dan gx didefinisikan sebagai berikut. Tanda bintang menyatakan operator konvolusi dan peubah A adalah peubah bantu. Gx disebut kernel atau mask konvolusi. Kernel Gx dapat dibayangkan dengan sebuah jendela yang dioperasikan secara bergeser pada sinyal masukan fx. Jumlah perkalian kedua fungsi pada setiap titik merupakan hasil konvolusi yang dinyatakan dengan sinyal luaran Hx. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik atau teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan antara hubungan dua variabel dengan skala tertentu. Selanjutnya ada korelasi mempunyai kemungkinan pengujian hipotesis dua arah. Korelasi searah jika nilai koefisien korelasi ditemukan positif, sebaliknya jika nilai koefisien korelasi negatif, korelasi disebut tidak searah. Yang dimaksud dengan koefisien korelasi ialah suatu pengukuran statistik kovariasi atau asosiasi antara dua variabel. Berikut ini terdapat syarat-syarat dari koefisien korelasi. Dan berikut ini merupakan rumus dari korelasi. Materi yang ke-9 yaitu intensity transformation
dan spatial filtering. Materi ke-10 yaitu pengertian citra bitmap. Citra adalah representasi dari sebuah objek. Bitmap yaitu representasi dari citra grafis yang terdiri dari susunan, raster atau pixel atau dot atau titik atau poin koordinat yang tersimpan di memori komputer. Dan nilai setiap titik diawali oleh 1 bit data untuk gambar hitam putih atau lebih bagi gambar berwarna. Kerapatan titik-titik tersebut dinamakan resolusi. Semakin banyak jumlah titik yang membentuk suatu grafis bitmap, berarti semakin tinggi tingkat kerapatannya. Hal ini menyebabkan semakin halus citra grafis, tapi kapasitas filenya semakin besar. Ketajaman warna atau detail gambar pada tampilan bitmap tergantung pada banyaknya piksel, warna, atau resolusi yang membentuk gambar tersebut. Beberapa format file bitmap yang populer adalah BMP, PCX, TIFF, JPEG, GIF, dan lain-lain. Format bitmap ini cocok digunakan untuk menyimpan citra digital yang memiliki banyak variasi dalam bentuknya maupun warna. Selanjutnya ada histogram citra, adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu dalam citra. Dari histogram akan didapatkan frekuensi kemunculan nisbi dari intensitas pada citra tersebut. Selain itu, histogram juga menunjukkan kecerahan dan kontras dari sebuah citra. Oleh karena itu, histogram dapat digunakan sebagai salah satu metode pengolahan citra yang bekerja secara kualitatif dan kuantitatif. Berikut ini adalah contoh dari histogram citra. Selanjutnya ada histogram dengan penambahan operasi brightness besar 4. Pada gambar ini, citra mengalami kenaikan brightness sehingga intensitas skala keabuannya meningkat dari intensitas 1 naik sampai dengan intensitas 55. Selanjutnya, histogram citra dengan nilai threshold 2. Pada gambar ini, dengan nilai threshold 2, maka semua intensitas yang bernilai lebih besar atau sama dengan 2 adalah 1. Sedangkan intensitas yang bernilai kurang dari 2 adalah 0. Dengan begitu, jumlah piksel dengan intensitas 1 dijumlahkan, begitu juga dengan intensitas 2, sehingga akan tercipta histogram citra dengan nilai threshold 2 seperti pada gambar. Selanjutnya, normalisasi histogram. Seringkali dibutuhkan histogram yang dinormalisasi dengan menggunakan seluruh piksel. Dari sebuah histogram yang telah dinormalisasi dapat diketahui frekuensi kemunculan nisbi yang terdapat pada nilai-nilai intensitas yang ada pada citra tersebut. Jadi misalkan citra digital memiliki L derajat keabuan, yaitu dari 0 hingga L-1. Histogram citra yang telah ternormalisasi memberikan banyak informasi penting tentang citra. Selanjutnya ada kontras, merupakan perbedaan luminance atau warna yang membuat suatu objek dapat dibedakan. Dalam persepsi visual dunia nyata, kontras ditentukan oleh perbedaan warna dan kecerahan objek dan objek lain dalam bidang pandang yang sama. Kontras menyatakan sebaran terang dan gelap di dalam sebuah citra. Kontras menggunakan histogram citra. Citra dengan kontras rendah seperti pada gambar, merupakan citra yang memiliki range nilai intensitas yang sempit. Histogram citra pada gambar di samping ini menunjukkan bahwa citra berada pada range nilai intensitas 74 sampai dengan 224, sehingga tidak memiliki nilai intensitas antara 0 sampai 74 dan juga 224 sampai 255. Selanjutnya ada kontras menggunakan histogram citra dengan kontras tinggi. Merupakan citra yang memiliki range nilai intensitas yang lebar. Histogram citra pada gambar di samping menunjukkan bahwa citra berada pada range nilai intensitas 0 sampai 255. Materi selanjutnya yaitu image filtering. Pemfilteran citra atau image filtering adalah salah satu operasi pengolahan citra yang digunakan untuk menekan frekuensi tinggi pada citra seperti memperhalus citra atau menekan frekuensi rendah seperti memperjelas atau mendeteksi tepi pada citra. Tujuan utama adanya proses pemfilteran citra adalah membuat citra menjadi tampak lebih baik atau tampak lebih jelas untuk dianalisis.
Oleh karenanya, pemfilteran citra disebut juga penyaringan citra. Agar pemfilteran citra menghasilkan citra yang diharapkan, beragam penelitian filtering citra bermunculan. Salah satunya adalah metode guided image filter yang dikembangkan oleh Kai-Ming He sekitar tahun 2010, sehingga metode ini relatif baru. Walau begitu, performa dari metode ini patut diperhitungkan. Guided image filter terkenal handal untuk mengatasi image enhancement, image filtering, image flash atau no flash denoising, image smoothing, hingga haze removal. Selanjutnya ada prinsip filter dalam image processing. Gambar selalu berada pada frekuensi rendah. Hal ini dikarenakan setiap titik pada gambar mempunyai banyak kemiripan warna dengan titik-titik tetangganya. Bila suatu gambar menunjukkan frekuensi tinggi, maka pada gambar tersebut banyak titik yang nilai grayscale-nya yang berbeda jauh dengan titik-titik tetangganya. Untuk membuang titik yang berbeda dengan titik-titik tetangganya, maka dilakukan low pass filter. Suatu bentuk filter yang mengambil data pada frekuensi rendah dan membuang data pada frekuensi tinggi. Untuk mempertahankan titik yang berbeda dengan titik-titik tetangganya, maka dilakukan high pass filter, suatu bentuk filter yang mengambil data pada frekuensi tinggi dan membuang data pada frekuensi rendah. Untuk mempertahankan titik yang dekat dengan titik-titik tetangganya dan titik yang berbeda dengan titik-titik tetangganya, maka dilakukan band stop filter yang berguna untuk mempertahankan frekuensi rendah dan tinggi yang tidak terlalu rendah dan tinggi. Yang terakhir ada transformation Fourier discrete, adalah salah satu bentuk transformasi Fourier, di mana sebagai ganti integral digunakan penjumlahan. Dalam matematika sering pula disebut sebagai transformasi Fourier berhingga, yang merupakan suatu transformasi Fourier yang banyak diterapkan dalam pemrosesan sinyal digital dan bidang-bidang terkait menganalisis frekuensi-frekuensi yang terkandung di dalam suatu contoh sinyal atau isyarat untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial dan untuk melakukan sejumlah operasi, misalnya saja operasi konvolusi. TFD ini dapat dihitung secara efisien dalam pemanfaatannya menggunakan algoritma transformasi Fourier cepat atau TFC. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada salah juga saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.